Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas lagi dan juga meneruskan daripada bab yang kemarin tentang beberapa syarat sholat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai, kita belajar bersama, kita muzakarah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu al-wuqufu ala makanin tahirin. Adapun syarat sebelum mengerjakan sholat yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Jadi hendaknya diusahakan daripada sholat ini dia berdiri di tempat yang suci atau bertempat di tempat yang suci. Fala tasihu sholatu syahsin yulaqi ba'du badanihi aw libasihi najasatan. Maka sholatnya seorang ini tidak akan dianggap sah yang mana dia menemukan atau sebagian daripada badannya ataupun pakaiannya terkena najis. Fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Dalam keadaan berdirinya ataupun duduknya ataupun rukuknya ataupun sujudnya. Jadi memang benar-benar tempat itu harus diusahakan dalam keadaan suci sehingga orang itu baik berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, itu tempatnya benar-benar dalam keadaan suci. Seandainya orang itu dalam keadaan berdiri, dia bisa dikondisikan suci, namun ketika dia sujud atau anggota-anggota sujud itu dalam keadaan sujud kok di situ menemukan najis, maka tetap dianggap tidak sah. Maka dalam keadaan duduk, rukuk, sujud ataupun berdiri itu juga harus diusahakan dalam keadaan suci tempatnya. Bahkan sampai badannya dan juga pakaiannya. Kemudian warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat itu hendaknya harus mengetahui masuknya waktu sholat tersebut. Audunna dukhulahu bil ijtihad, atau dia menyangka dengan keadaan 75% masuknya waktu sholat tersebut dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad itu mencari atau berusaha untuk bagaimana orang tersebut itu mendapatkan kebenaran. Nah, kapan ini waktu zuhur? Nah, itu dia cari. Ketika matahari sekian, ketika bayang-bayang sekian, itu harus diteliti betul. Nah, ketika menteliti itu dinamakan ijtihad. Maka harus hukumnya. Kalau al-ilmu ini 100% dia mengetahui, benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat, baru dia mengerjakan sholat. Nah, ini mengetahui masuknya waktu sholat termasuk daripada syarat yang diharuskan ada sebelum mengerjakan sholat tersebut. Falau sholat bi ghairi dzalik, maka apabila seorang itu sholat dengan tanpa itu tadi, mengetahui waktu sholat, masuknya waktu sholat, ataupun sekedar dia mengira dengan 75% bahwasanya sudah masuk waktu sholat, tidak dengan keadaan seperti itu, lam taswiha sholatuhu wa in shodafal waktu, maka sholatnya tetap tidak sah karena dia tadi itu sholat dalam keadaan tidak tahu waktunya. Meskipun di sini wa in shodafal waktu, meskipun memang benar waktunya. Nah, memang sudah masuk, memang benar itu waktu zuhur, benar. Tapi kalau tidak ada ala ilm ataupun adzon, maka di situ tidak sah sholatnya. Jadi aturan ini sangat
sangat ketat sekali syarat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Wal khamisu istiqbalul qiblah ail ka'bati. Yang kelima adalah menghadap kiblat, yakni Ka'bah. Wasumiyat kiblatan li'anal musalli yuqabiluha. Disebut sebagai kiblat karena musalli atau orang yang sedang sholat itu menghadapnya. Wa ka'batan lirtifaiha, dan disebut sebagai Ka'bah karena tingginya wujudnya Ka'bah tersebut. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaih. Menghadap kiblat atau menghadapkan dada ke arah kiblat itu merupakan syarat bagi orang yang mampu mengerjakan hal demikian. Jadi yang dianggap itu istiqbalul kiblah itu adalah dada. Seandainya orang itu sholat pun kepalanya dia miring ke arah sana, namun dadanya tetap menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Berbeda halnya kalau seandainya orang itu sholat dia sorong, tidak menghadap ke kiblat, sorong, kemudian meskipun dia wajahnya menghadapkan ke kiblat, maka sholatnya tidak dianggap sah. Kecuali memang al-khilqah ataupun terciptanya dia itu sejak lahir itu memang miring seperti itu. Nah, tapi tetap diusahakan untuk bagaimana dada itu yang menghadap ke arah kiblat, maka menjadi sah, dan itu merupakan syartun liman qadara alaih, syarat bagi orang yang mampu. Kalau orang baring, dia tidak mampu untuk berdiri, untuk duduk, kemudian dia sholatnya dengan keadaan berbaring, ketika susah menghadapkan dadanya ke arah kiblat, maka ya nggak jadi masalah. Itu merupakan rukhsah ataupun keringanan dalam syariat. Wastasna al-musannifu min dzalika ma dzakarahu biqoulihi wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi shalah fi halataini. Musannaf pengarang kitab Fathul Qarib di sini mengecualikan dari hal-hal demikian itu, yaitu sesuatu yang sudah beliau sebutkan, yaitu ini yang dikecualikan. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi shalah fi halataini. Boleh meninggalkan untuk menghadap kiblat namun dalam keadaan dua keadaan ini dalam sholat. Yang pertama fi syiddatil khauf, yaitu dalam keadaan genting atau sangat sekali dalam keadaan takut, kekhawatiran. Fi qitalin mubahin fardhan kanati sholatu aw naflan. Ini dalam peperangan yang mubah, bukan peperangan yang haram. Seperti itu. Fi qitalin mubahin, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ketika dalam keadaan perang, kemudian ada syiddatil khauf, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat. Nah, prakteknya itu dalam sholatul khauf, sholat khauf. Wa finna filati fis safar ala ruahilati. Kemudian dalam keadaan yang kedua adalah sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Ini sholat sunnah. Falil musafiri safran mubahan walau qasiran atanafulu suwiba maqsaduhu. Maka boleh bagi seorang musafir yang mana perjalanannya itu adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Maka boleh bagi seorang musafir tersebut itu sholat sunnahnya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Meskipun juga bukan safar yang tawil, bukan safar yang panjang. Ini safar yang pendek. Itu boleh ketika memang maksudnya safar tersebut itu ada tujuan yang baik, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat. Wa raqibu dabbati la yajibu alaihi wa ujabhatihi ala sarjiha masalan. Adapun orang yang mengendarai kendaraan itu tidak wajib ke atasnya meletakkan keningnya di atas sekedup kendaraan tersebut umpamanya. Yaitu ketika ada di atas onta ataupun di atas kendaraan itu tidak diwajibkan untuk meletakkan kening ini ke atas daripada sekedup tersebut, atau ketika kita naik kendaraan bermotor yang mana motornya itu adalah motor contohlah Mega Pro gitu.
Nah itu tidak harus kening itu ditempelkan untuk sujud, ditempelkan di tangki itu. Nah, contoh seperti itu. Umpamanya seperti itu. Ini tidak diwajibkan. Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, tetapi dengan keadaan isyarah saja ruku' ataupun sujudnya dengan menganggukkan kepala. Wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi. Sujudnya ini lebih merendahkan atau lebih rendah daripada rukuknya. Ketika isyarah dengan kepala ini ya, dalam keadaan rukuk sedikit saja. Kemudian dalam keadaan sujud agak akhfad atau agak menurun. Wa amal masyi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaghfirul qiblata fihima. Namun ini bagi orang yang melakukan perjalanan dalam keadaan berjalan kaki, maka dia hendaknya untuk menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan menghadap kiblat dalam keadaan rukuk dan sujudnya. Wala yamshi ila fi qiyamihi wa tasyahudihi, dan tidaklah dia berjalan kecuali dalam keadaan berdiri dan tasyahudnya saja. Jadi untuk pejalan kaki ini ketika rukuk dan sujud harus menghadapkan diri ke arah kiblat. Kemudian selain itu monggo untuk tidak menghadap ke kiblat. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.